Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamal Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalatil iman wa ala alihi wa sahbihi walladzina taba'uuhum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Salam Al-Jami Al-Ustadz Nur Jamaluddin, yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Agus, yang saya hormati para asatidah guru kita Al-Ustadz Jailani, para orang tua, para sesepuh, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang beliau bawa datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kali ini kita akan membahas tentang perspektif atau sisi dari rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa dari sekian banyak sisi yang tak terbatas terkait dengan rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan sebatas rahmat itu untuk sebatas kita orang-orang Islam. Makanya ayatnya bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Karena itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyebarkan kebencian, tidak menebarkan sentimen atau tendensius terhadap siapapun, termasuk terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita sebagai orang Islam tidak pernah kita sadari bahwasanya panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disebut kafir itu cuma sekali. Kan dulu pernah ribut tuh. Jangan kami panggil orang kafir, kami panggil aja orang non muslim. Ternyata di Quran yang 30 juz panggilan ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang kafir, itu cuma sekali doang. Dari 30 juz Quran, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina kafaru, Bang Awan, sekali doang. Yaitu pada satu surah namanya surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini biar kita semua tahu nih, semua kita ya, bahwa ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina kafaru itu cuma ada sekali doang di Quran, yaitu dalam surah namanya surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 7. Surah At-Tahrim ayat 7. Surah At-Tahrim ini urutannya adalah urutan ke-66 dalam Quran. Ayatnya ayat 7. Cuma sekali, artinya Islam ini bukan agama yang menyebarkan kebencian, tendensius, sentimen, gak ada. Karena ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina kafaru aja cuma sekali.
Di Quran itu pun nggak bicara dunia. Udah sekali ayat ini bukan bicara untuk urusan ketika ada di bumi, di dunia. Entar pas di akhirat. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang kafir, la ta'tadiru al-yaum. Jangan kalian kasih lagi alasan pada hari ini, maksudnya hari kiamat. Udah sekali urusannya juga bukan urusan di dunia. Artinya apa? Nanti kalian orang-orang kafir udah nggak ada alasan lagi. Di akhirat kenapa kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Allah katakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan amal kalian. Tapi ini bicaranya apa? Nanti di akhirat. Jadi ini salah satu bentuk rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu terulang sampai 89 kali. Ayat ya ayyuhalladzina amanu dengan beragam rangkaian ayatnya, ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ada ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan ya ayyuhalladzina amanu yang lainnya banyak. Jumlahnya ada 89 kali dalam Quran ayat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu terulang dalam Quran 89 kali. Sementara ya ayyuhalladzina kafaru cuma sekali. Sekali-kalinya itu pun bicara soal nanti di alam akhirat. Ini menunjukkan Nabi tidak membawa kebencian terhadap siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama apapun, dengan akidah apapun selain Islam. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu membuktikan diri. Nabi membuktikan diri, kalau aku enggak membawa apapun berupa kebencian, sentimen, tendensi kepada orang-orang yang tidak beriman kepadaku. Apa buktinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah atau pindah dari mana? Hijrah dari kota Mekah ke mana? Ke kota Madinah. Yang mungkin harus kita tahu ya di saat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang penting kita bicara Pak, rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mempercayakan apa yang kita kenal sekarang dengan apa? Guide. Guide itu apa? Guide itu apa sih? Guide? Pemandu. Guide itu kan pemandu. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu waktu hijrah, Nabi itu punya pemandu. Pemandu perjalanan yang kita sebut sekarang guide. Jadi kita ingin belajar tentang apapun terkait Rasulullah SAW saat hijrah, biasanya kan Nabi hijrah ngapain? Bikin masjid, itu udah biasa, kita tahu semua udah itu. Tapi ada yang belum mungkin harus kita gali lagi. Ternyata Nabi itu punya pemandu perjalanan waktu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Yang menarik dari pemandu Rasulullah SAW yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemandu itu adalah orang kafir. Ya, Pak Sarno, yang dipercaya sebagai pemandu Rasulullah SAW itu siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang yang masih menyembah berhala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah ini menarik nih. Itu kan bicara perjalanan yang sangat genting, urusannya nyawa. Tapi ini sisi luar biasa. Nabi mempercayakan ya guide itu pemandu perjalanan kepada orang yang tidak Islam. Masih musyrik, menyembah berhala. Siapa orang itu? Namanya Abdullah bin Uraiqid. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini juga kalau kita browsing di Profesor Google,
atau AI ada. Pemandu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar cekrek. Ada di WA, coba lihat itu di WA. Oh, lagi ngerekam ya, lagi ngerekam ya. Tanya itu Meta Bang Awan. Coba. Pemandu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Abdullah bin Uraiqid atau Ibnu Uraiqid. Dan Abdullah bin Uraiqid atau kalau kita mau apa namanya? Ketik pemandu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu enggak? Benar enggak? Islam apa bukan dia? Bukan Islam, masih musyrik. Coba dicek di Profesor Google atau di Meta atau di AI atau di ChatGPT. Nah, ini pelajaran ini buat kita ya. Jadi orang yang bicara soal toleransi itu sudah diamalkan, sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Ada enggak? Pemandu hijrah Nabi itu bukan orang Islam. Ini satu toleransi yang sangat luar biasa. Artinya maksudnya begini. Rasulullah itu enggak benci kepada orang karena orangnya. Ya, Nabi itu enggak benci orang karena orangnya. Nabi itu yang beliau tentang, yang beliau perangi apa? Kesyirikannya, kekufurannya, bukan orangnya. Buktinya apa? Ya, itu tadi buktinya. Dan banyak bukti-bukti yang lain, ya. Terkait dengan rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak yang mulia yang harus jadi landasan kita sebagai orang muslim, orang Islam, bagaimana kita belajar dari sisi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang karena orang ini dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga enggak mencelakakan Rasulullah. Sampai Nabi bisa dengan selamat sampai di kota Madinah. Ya. Kalau dia bisa dipercaya, nggak masalah. Di kantor ada marketing yang sangat ulung, kita bosnya direktur. Ya, direktur perusahaan kolang-kaling. Abang Awan. Ya. Direktur apa lagi nih? Ya. RT Tono. Ini marketing ahli, kita rekrut sebagai marketing. Tapi ya kagak Islam, nggak ngapa-ngapa, nggak usah bingung. Yang penting dia bisa dipercaya. Bikin perusahaan kita apa? Maju, nggak apa-apa, ya. Karena ini ya urusan yang sifatnya duniawi. Kecuali dia kita percaya jadi imam lah, belum Islam kagak sah jadi imam. Ya untuk urusan-urusan yang seperti yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak masalah, ya. Itu kita bisa lihat di di media sosial karena sekarang informasi yang terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika ini bentuk rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sampai di Madinah buat buat perjanjian. Buat perjanjian bukan hanya sebatas kaum muhajirin dan kaum ansar. Tapi Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ini namanya perjanjian Madinah, atau Dustur Madinah. Itu pun bisa kita lacak. Ya di ChatGPT, di AI, semuanya keluar lengkap semua. Ya. Ini luar biasa, ya. Perjanjian atau dustur atau yang disebut konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, Nabi merangkul tidak hanya kaum Ansor, tapi juga orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi Madinah. Baik dari Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraidah. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara klausul yang ada di konstitusi itu adalah bunyinya begini.
Lil mu'minina dinuhum walil yahud dinuhum. Bagi orang-orang mukmin silakan menjalankan agamanya. Dan bagi orang Yahudi silakan menjalankan keyakinannya. Ya, ini mirip-mirip dengan Indonesia kan gitu. Yang ya undang-undang dasar Republik Indonesia merangkul orang-orang yang beragama, enggak cuma Islam. Jadi punya hak yang sama untuk menjalankan agama di Republik ini. Karena kita tahu dari 9 nama yang menggodok undang-undang dasar itu kan banyak orang-orang yang alim. Ya, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka pasti membaca tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan ya, rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak seakidah, sekeyakinan, orang yang tidak la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah satu rahasia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bunyinya lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, bukan. Tapi lil alamin artinya untuk semuanya. Bahkan bukan hanya untuk bumi tapi juga untuk langit. Jadi kita harus lihat kenapa ada Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada Isra Mi'raj? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi sampai ke Yerusalem, kenapa Nabi rahmat buat tempat itu? Langit juga rupanya pengen dikunjungi. Jadi Nabi bawa rahmat buat juga penduduk langit. Makanya para penjaga langit kita baca dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut itu namanya khazinus sama. Jadi penjaga langit dalam hadis disebut khazinus sama. Khazin itu orang yang punya kunci langit. Jadi langit itu ada kuncinya, cuman nggak tahu berbentuk apa teh. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas langit itu ada kuncinya. Dan ada penjaga kuncinya, ada kuncennya. Namanya khazinus sama. Tanya, ya. Man ma'aka ya Jibril? Bersama kamu siapa Jibril? Ma'i Muhammad. Malaikat ini menyambut marhaban bin Nabiyyus salih. Selamat datang kepada Nabi yang saleh. Nabi disambut oleh para penghuni langit dan juga para malaikat yang menjaga langit. Kenapa Nabi ke langit 1, 2 sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha? Dalam rangka itu rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu memberi rahmat tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk penduduk bumi tapi juga untuk penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengunjungi neraka, Nabi mengunjungi surga, melihat siapa-siapa itu yang ada di neraka kalau muslim, ya, tapi dia melakukan dosa besar. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diselamatkan. Itu yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu maksudnya adalah doa. Doa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar si anu satu diangkat dari neraka. Yang kedua si anu udah di surga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepengen dia ini surganya kagak di level 5. Ya, Nabi pengen simpulan ya Allah tarik dia ke level 2 atau ke level 1. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Mudah-mudahan kita dikasih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang enggak mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Semuanya orang mau, ya. Bahkan orang kafir juga mau nanti di akhirat. Cuma sudah enggak bisa, udah di-lock. Udah dikunci karena yang namanya hari kiamat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Artinya apa? Tergantung di dunia. Yang mati dalam keadaan kafir enggak pernah akan jadi mukmin ketika nanti di akhirat, enggak akan. Nah, yang mati dalam keadaan bawa iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun di-backlin dulu, digecek dulu, tapi dipastikan nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi datang ke sana,
ya ke neraka lihat ada sipulan, ya nanti wah ini ya Nabi ada merasa syafaqah, Nabi merasa iba kepada orang itu, diminta ya Allah keluarkan dia dari neraka. Meskipun sebenarnya dia di backlist harusnya 20 tahun. Jadi rupanya nanti di neraka itu juga ada remisi. Ada remisi benar. Karena ini hadis, kita harus percaya, nggak boleh nggak percaya. Tapi ya bentuknya tadi namanya syafaat. Dunia disebut remisi, akhirat disebut syafaat. Nah, jadi kita mesti tahu dan mesti paham apa itu yang namanya syafaat. Kenapa? Ini bentuk rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga berdasarkan Quran. Surah ayat namanya ada ayat apa? Ayat kursi. Apa bunyi ayat kursi? Akhirnya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa kecuali biidni, dengan izin Allah. Berarti ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebaik apapun kita pasti kekurangannya banyak. Pasti ya. Nah, di antara kekurangan kita itu ya nanti kita perlu dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi bicara Quran ya. Ada surah pendek, rangkaian ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar. Ayat 1 dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Terus kita buka ini. Ya kita browsing lah. Kita browsing Google. Ayat 1 surah Al-Kautsar, tafsir Ibnu Katsir. Gitu ngetiknya. Ayat 1 surah Al-Kautsar, tafsir Ibnu Katsir. Coba Bang Awan dilihat itu. Ada tafsir Ibnu Katsirnya. Ayat 1 surah Al-Kautsar. Coba Ustaz Jamal diketik. Tafsir Ibnu Katsir. Ada udah keluar. Ada ya? Coba cek. Keluar enggak? Ada Bang Awan? Ada keterangan ya? Itu ada tafsir Ibnu Katsir online di situ ada. Kita buka, kita klik. Kita akan tahu dalam tafsir itu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa sih yang namanya Al-Kautsar itu? Kita udah sering banget dengar Al-Kautsar. Ya, bahkan ada masjid namanya Masjid Al-Kautsar. Sekolah namanya ada sekolah Al-Kautsar. Lah Al-Kautsar itu apaan? Nah, kita butuh menelusuri ya tadi tafsir Quran. Nah, sekarang kita lihat itu dalam tafsir itu. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Kautsar itu apa? Nahrun wa'adanihillahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Oh, ternyata kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kata Nabi, taridu ilaiha ummati, yang akan datang ke sana adalah umatku. Yang datang ke sana ke Al-Kautsar itu nanti pada hari kiamat adalah umatku. Jadi kita sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu sungai, di satu telaga namanya apa? Al-Kautsar. Yang minum telaga itu udah kagak aus-aus dah. Kenapa? Itu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Untuk kita. Bayangin coba, ya. Secara dalil Quran, kita itu begitu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat kelak. Berdasarkan Quran yang kita baca dan juga keterangan dari para ulama yang pakar tafsir. Nah, terkait ini rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu enggak tadi? Nah, itu. Tentang apa itu yang namanya Al-Kautsar. Jadi kita ini sangat berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ternyata care, perhatian dengan kita dunia akhirat. Yang siapapun enggak bisa begitu. Pengen memperhatikan kita, guru kita, orang tua kita,
keluarga kita atau orang-orang yang dekat dengan kita, tapi urusan akhirat bisa dia? Kan belum tentu bisa. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahasanya pasti bisa. Kenapa? Ini dalil Quran. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam Quran terkait betapa luar biasanya, betapa pedulinya, betapa perhatian Rasulullah SAW kepada kita. Ternyata nggak cuma ketika beliau hidup, tapi juga sampai hari kiamat dan juga sampai ke akhirat kelak. Ya, karena itu kita caranya ya agar kita cinta kepada Rasulullah SAW ya kita amalkan semua. Kita tegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam bentuk pengajian seperti ini kita hadir, dalam bentuk sholat berjamaah, dalam bentuk membantu sesama, banyak jalan-jalan menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang garisnya sudah diberikan arahannya, bimbingannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya bicara rangkaian ayat tentang betapa pedulinya Rasulullah SAW itu sangat banyak. Di antaranya ada surah namanya Al-Insyirah. Ada surah namanya Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat 5-nya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Begini penjelasannya. Nanti di browsing lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 5 surah Ad-Duha tafsir Ibnu Katsir. Kita browsing lagi ya di AI boleh, ChatGPT boleh, di Google boleh. Ayat 5 surah Ad-Duha tafsir Ibnu Katsir. Kita ini pasti pengennya ibadah. Kita ibadah termasuk sholat. Kenapa sholat? Mencari ridho Allah, kan gitu. Kenapa kita sholat? Mencari ridho Allah. Tapi yang kita baca dalam ayat 5 surah Ad-Duha itu bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka. Tuhanmu ya akan memberikan kepada kamu fatardo, agar kamu ridho. Agar Rasulullah ridho. Bunyi ayatnya bukan fayardo, bukan. Tapi apa? Fatardo, agar kamu Muhammad ridho. Bayangin coba. Yang ayat ini cuma satu di Quran, di tempat yang lain nggak ada lagi. Biasanya ada radhiyallahu gitu bahasanya, Allah ridho. Tapi ayat ini beda. Dalam surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Agar kamu ridho. Bayangin. Allah minta ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaib enggak tuh? Waduh, luar biasa. Allah minta ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya, "Hei hamba-hambaku, kamu minta ridho aku." Ya, bukan Allah yang minta ridho kita. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya ayat ini dijelaskan, ai inna sanurdika fi ummatika. Ya, Allah itu minta ridho Rasulullah SAW ternyata terkait dengan umatnya, buat kita, agar kita senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan ibadah kita. Kalau tidak dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita ini enggak ada yang diterima sama Allah. Termasuk maghrib tadi ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa coba? Emang kita tadi sholat ingat sama Allah tadi tuh? Kan kagak. Termasuk saya. Allahu Akbar pertama doang, Allahu Akbar. Tapi abis itu di hati kita dompet, motor, apa bae udah. Ya, mungkin kalau yang punya utang, kopi, ya kan tadi belum habis diminum. Jadi kita dalam sholat itu coba kita sendiri buat kita masuk buat saya.
Dalam sholat ternyata kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah sudah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Yang kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan kita bisa browsing semuanya yang ada di sini. Ya, ternyata itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanurdika fi ummatika." Kami ridho kepada kamu terkait dengan umat kamu dan ibadah umat kamu ya Muhammad. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu ridho kepada kita karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita yang kayak gitu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kasih bimbingan karena Nabi sayang sama kita. Kamu kalau habis salat jangan langsung pergi naik motor kemana tahu. Jangan, ya biar kita dikasih ridho sama Allah. Kalau habis sholat, ya minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal tuh, 3 kali. Minimal subhanallah 3, alhamdulillah 3, Allahu akbar 3. Udah, habis itu udah. Mancing dah. Minimal tuh istighfar 3 kali. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Udah, itu yang paling minimal. Jangan sama sekali kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebret, ambil tali pancing berangkat. Ya kalau bicara boleh nggak begitu? Boleh kan? Boleh. Ya udah selesai sholat. Tapi kita ingin sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu pengen diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sah secara hukum belum tentu diterima sama Allah. Kenapa? Sholat kita kayak begitu. Kalau bicara soal kepantasan ditolak sama Allah. Lu sholat bukan ingat gua. Ingat tali pancing, ingat utang. Ingat utang mungkin juga ingat kutang. Dedi. Ingat apa baik. Tapi karena Rasulullah SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita terkait dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Insyirah. Ya, awal ayatnya apa? Alam nasyrah laka sadrak. Kita pernah enggak ngebayangin ayat itu dalam ayat yang lain? Ayat 1 dalam surah Al-Insyirah pernah gak kita ngebayangin atau tahu ayat dalam surah yang lain? Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrahli sadri. Ini doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Musa minta nih kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikasih. Apa permintaan Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah Tuhanku, lapangkan dadaku. Tapi untuk Rasulullah SAW, Nabi belum minta, udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alam nasrah laka sadrak. Bahkan nggak ada ayat Rabbi shrahli yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi langsung dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Dada kamu maksudnya apa? Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan suatu kemuliaan tersendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ketika Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan ya sebutan engkau dan untuk engkau. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kullama dzukirtu dzukirta. Ketika namaku disebut, nama kamu juga disebut. Makanya enggak boleh cuma la ilaha illallah, harus Muhammadun Rasulullah. Orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak. Meskipun dia profesor, dia beriman, dia tahu dengan analisanya bahwasanya dunia ini ada yang menciptakan. Gak mungkin dunia ini berdiri sendiri, pasti ada yang menciptakan.
Kemudian dia yakin bahwa dunia ini punya pencipta. Itu profesor. Tapi tanpa dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka keyakinan dia yang tadi percaya kepada adanya Tuhan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bayangin. Jadi Nabi Muhammad itu ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci keimanan. Miftah. Rasulullah kunci, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Dijadikan kunci. Siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka imannya apa? Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap orang yang beriman ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Dan itu juga para ulama sepakat harus diucapkan. Siapa yang percaya dengan Rasulullah SAW tapi enggak diucapkan padahal dia tidak bisu, maka dia tidak termasuk orang muslim. Kalau dia mati kafir. Siapa juga contohnya? Ada profesor namanya Anne-Marie Schimmel. Ini profesor di Universitas Harvard, kagak nanggung. Guru besar studi Islam di Universitas Harvard. Universitas ranking 1 di dunia. Bukan kelas Cibitung atau kelas Bekasi. Universitas terhebat nomor 1 di dunia. Salah satu guru besarnya namanya Profesor Anne-Marie Schimmel. Orang ini luar biasa pinternya. Bahasa dunia di bahasa Arab, Inggris, Prancis, ahli dia. Bahkan dia bisa lancar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dia lancar. Orang yang namanya Profesor Anne-Marie Schimmel. Ada bukunya, saya juga membaca buku-buku dia. Di antaranya buku dia yang menarik, paling gak buat saya. Judulnya, Dan Muhammad adalah utusan Allah. Judul bukunya itu, Dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia tidak pernah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dari mulutnya. Cuma di bukunya doang. Enggak pernah dia melafalkan dengan lisan dia wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dia mati tidak dianggap Islam. Dan orangnya memang udah mati. Tidak dianggap sebagai muslimah, tetap dianggap sebagai orang yang kafirah. Kenapa? Karena selama hidupnya dengan berbagai karyanya yang luar biasa sampai menulis buku judulnya Dan Muhammad adalah utusan Allah, karena lisannya nggak pernah menyebut aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka secara Islam dia tidak masuk kategori muslimah. Sampai mati dia memang tidak pernah ada yang bersaksi. Apakah guru besar Profesor Anne-Marie Schimmel pernah bersaksi di hadapan Anda mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ternyata enggak ada. Enggak ada teman-temannya yang pernah mendengar dia itu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini tentu bicara soal kalau iman itu harus dilafalkan di mulut. Enggak boleh cuma sekedar di hati. Selama dia memang bisa berbicara, mulutnya enggak bisu, wajib itu. Baru kemudian dia dikategorikan sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah, ini satu kaidah baku dalam Islam, seorang disebut atau dikategorikan sebagai muslim atau muslimah atau mukmin dan mukminah. Tentu masih banyak rangkaian ayat yang lain. Mudah-mudahan yang sekelumit ini menjadi satu wawasan buat kita. Semakin kita mantap terhadap Islam kita dan semakin kokoh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Barakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.